Yang ini Pak, Oke. Ya, terus yang selanjutnya yang masing-masing misalnya. yang ini tuh. Hmm. Itu maksudnya terpenetrasi pada kedalaman itu menunjukkan peak-nya gitu atau gimana? Oh iya, iya maksudnya peak-nya Pak. Oke, peak. Tapi itu peak yang oh, karena kan ada peak yang tinggi, ada yang rendah dan itu kan eh, berbeda gitu ya. Hmm. Tapi yang disebutkan kenapa hanya yang tinggi saja misalnya. Justru kalau yang 5 kan juga ya sebenarnya itu nggak tinggi, lebih tinggi lagi yang misalnya di kedalaman 10 itu berapa tuh? Nggak tahu Oh, nilainya berapa. oh, Ya, apa? gitu. eh Kata-katanya aja lah mungkin perlu di ini ya disesuaikan ya. Karena terkonsentrasi itu kan tertulisnya, tetapi sebenarnya ya terkonsentrasinya kan tidak tidak di dua titik itu saja gitu. Oh, iya. Iya. Mungkin jangan terkonsentrasi, tapi eh, nilai tertingginya di kedalaman sekian. Atau misalnya karena ini karakterisasi perlu ditulis ini juga ya. Jadi karakternya itu seperti apa? Misalnya karakter unsur set R-nya itu di bagian bawah tidak fluktuatif, misalnya di bagian bawah endapan tsunami-nya itu kan eh, relatif stagnan gitu ya, dari kedalaman 16 sampai 12 misalnya. Atau itu cenderung bukan stagnan, cenderung menurun ke atas misalnya, meskipun tidak begitu jelas. Kemudian ada eh, kenaikan yang signifikan dari kedalaman 12 sampai ke 8 misalnya. Nah, karena ini kita mendiskusikan tentang karakternya, maka itu perlu dideskripsikan, gitu, dijelaskan Itu semuanya berlaku, untuk berlaku ke untuk semuanya semua berarti ya Pak? ya untuk Semua semua unsur. unsur. Jadi karakternya apakah karena kan kita ingin mengetahui perbedaannya dengan lapisan di bawah dan di atasnya kan. Jadi misalnya Oh, polanya lebih fluktuatif untuk yang endapan tsunami-nya dibandingkan yang bukan misalnya. Atau misalnya nanti untuk rekonstruksi tadi eh, rekonstruksi yang di sini lebih ke ada berapa gelombang misal. Bisakah kemudian dua pola yang berbeda itu misalnya yang bagian bawah sampai ke kedalaman 8 itu relatif naik misalnya yang secara umum ya. Kemudian yang dari kedalaman 8 sampai ke 5 itu relatif turun gitu. Nah, apakah itu mencirikan satu gelombang bolak-balik ataukah dua gelombang yang berbeda? Karena itu kan set R, CR itu hampir sama misalnya polanya. Kemudian juga secara umum PB di situ juga ada dua pola gitu ya. Ada dua pola kenaikan misalnya. Nah, apakah masing-masing yang secara umum ada dua pola, entah itu bagian bawah naik, bagian atas turun, ataukah ada dua pola yang sama-sama naik, apakah itu bisa kita jelaskan terkait jumlah gelombang yang berbeda misalnya. Tentu saja eh, itu nanti digabungkan semua proksi ya, apakah konsisten itu memperlihatkan seperti itu, ataukah ternyata eh, dominan memperlihatkan ada dua pola misalnya, tetapi ada yang hanya satu pola, ada yang bahkan ada yang tiga pola. Nah,
Itu menunjukkan apa ya? Itu yang perlu kita diskusikan. Bisa jadi salah satu unsur itu ternyata lebih sensitif terhadap perubahan hidrodinamika tsunami-nya misal. Jadi ada proksi tertentu misalnya entah grain size-nya atau kandungan CR-nya itu relatif konsisten dengan jumlah gelombangnya misalnya. Tapi unsur yang lain tidak misalnya. Juga nanti dikaitkan dengan data yang lain ya, grain size, kemudian forum. Forum itu juga sebenarnya cukup menarik. Kenapa forumnya banyak banyak terdapat di bagian atas gitu ya. Bahkan justru yang dominan di situ gitu. Kalau misalnya nggak ada hubungannya gimana Pak? Maksudnya nggak kebentuk pola apa-apa gitu. Ya nggak masalah kan kita karakterisasi. Artinya kita tidak bisa kemudian menggunakan data kita untuk menginterpretasi misalnya dikaitkan dengan hidrodinamika tsunami-nya. Hmm. Hmm. Tapi mungkin kalau kita memasukkan semua data terus kemudian dibuat clusteringnya mungkin akan lebih konsisten ya, akan lebih kelihatan dari cluster itu dibandingkan ketika kita hanya mengamatinya dari apa interpretasi dari mata kita gitu. Tapi ketika semua data itu kita masukkan kemudian secara statistik di clustering, mungkin akan muncul, oh ternyata secara umum dari semua data ternyata hanya memperlihatkan satu pola saja. Oh ya udah itu kesimpulan umumnya gitu. Atau misalnya memperlihatkan dua pola. Nah, itu nanti di pembahasan dibahas bahwa secara umum dari clustering terdapat dua cluster gitu ya yang itu kita interpretasikan. Karena hipotesis kita di awal kan ketika kita mempelajari endapan tsunami bahwa eh, dari masing-masing gelombang itu Suaranya hilang Pak. Kok hilang ya? Mas Purna hilang, sinyalnya hilang ya? Atau saya yang hilang sinyalnya? Ini Pak Purna kayaknya karena tsunami-nya. nah, Suara hilang Mas, putus-putus Mas. ya putus-putus Pak. Waduh, bentar. Ulangi ngomongnya. Udah panjang lebar tadi itu. Gak bawa sinyal Tes, ya? tes, Masuk Pak, masuk. Lapangan lapangan gak bawa tes, sinyal ya? tes. Masuk Pak, masuk. Halo, Halo Pak. Iya, iya. Nah, halo, halo, Masuk, masuk Pak. halo. ya udah masuk. Masuk, masuk Pak. Tes, 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 tes. Ya udah masuk. Ya ini kali enggak. Suara kita nggak masuk di Pak Purna kan? Tes, tes. Udah denger ya? Denger nggak nih?
Sudah Pak, sudah. Enggak, hilang lagi. Oke, Oh, belum ngomong. Ngomong. tadi sampai mana ya? Ini Pak, kalau kita Oke, mempelajari jadi intinya pertama itu ya karena kita karakterisasi gitu ya. Jadi karakterisasi itu kan kita salah satunya ingin mengetahui perbedaannya dengan lapisan di atas dan di bawahnya. Jadi masing-masing unsur tadi polanya seperti apa, itu kita deskripsikan gitu. hmm, Misalnya eh, unsur ZR, CR itu ada peak di bagian tengah gitu ya. Kemudian unsur PP berbeda, unsur yang lain seperti apa. Itu sebaiknya itu nanti muncul gitu di diskusi ini. Kemudian yang kedua misalnya nilainya. Jadi nilai unsur ZR itu di endapan tsunami berkisar A gitu ya. Kemudian yang pra-tsunami range-nya, kisarannya itu dari sekian sampai sekian, rata-ratanya berapa. Sehingga kita bisa tahu secara umum perbedaannya itu seperti apa. Kemudian oke, yang oke, ketiga, oke. kita coba mengkaitkan pola dari masing-masing hasil analisis kita itu dari karakter tadi dikaitkan dengan interpretasi jumlah gelombangnya. Karena hipotesis kita adalah eh, tsunami itu tidak single gitu ya gelombangnya. Tsunami itu dia adalah sebuah wave train gitu ya, kereta gelombang gitu lah. Jadi susul-susulan gelombangnya meskipun periodenya juga ya nggak secepat gelombang pasang surut ataukah badai gitu. Tapi tsunami itu periodenya bisa setengah jam. Kalau yang tsunami dari longsoran itu bisa sekitar 10 menit misalnya. Nah, ketika kita misalnya mempelajari tsunami Palu atau anak Krakatau, kita menginterview eh, saksi mata ataukah dari rekaman tight skits gitu ya. Kita melihat di situ ada berapa kali gelombangnya. Misalnya yang Palu itu terkonfirmasi ada 3 gelombang gitu yang datang dari laut. Nah, masing-masing gelombang pastinya magnitudenya akan berbeda. Kalau yang tsunami Palu kemarin gelombang kedua itu ternyata yang paling besar. Gelombang yang paling besar dia memiliki panjang gelombang yang berbeda, yang paling besar. Nah, panjang gelombang yang paling besar artinya amplitudonya juga paling besar. Nah, amplitudo ini terkait dengan kedalaman menggerus dari tsunami itu. Artinya ketika dari gelombang masing-masing gelombang tadi panjang gelombang dan amplitudonya berbeda, maka kedalaman gerusannya akan berbeda. Sehingga masing-masing akan menghasilkan karakter endapan tsunami yang berbeda. Nah, itu yang ingin kita ketahui apakah itu terekam dari semua proksi yang kita gunakan. Bisa jadi tidak semua proksi akan sensitif untuk kemudian bisa digunakan untuk menginterpretasi berapa jumlah gelombang itu. Bisa saja misalnya proksi besar butir, oh ini ada 2 pola penghalusan ke atas gitu, yang kemungkinan mencirikan 2 gelombang. Ataukah ternyata dari grain size dia hanya 1 pola saja. Bisa jadi itu dihasilkan oleh gelombang yang terbesar saja, gitu, misalnya. Nah, proksi yang lain, kandungan unsur-unsur jejaknya, NOI, foramnya seperti apa? Apakah bisa kita gunakan untuk
interpretasi itu apakah sensitif terhadap perubahan jumlah gelombang tadi, apakah sensitif menghasilkan karakter yang berbeda dari gelombang yang berbeda. Mungkin kalau kalau pengamatan secara langsung dari penglihatan kita atau interpretasi kita mungkin agak susah menentukan ada berapa pola. Tapi ketika semua data itu kita gabungkan, kemudian dibuat clusteringnya, mungkin akan lebih simpel gitu ya. Kemudian akan kelihatan secara umum dari semua data yang dominan itu misalnya membentuk dua cluster misalnya. Nah, tapi kemudian kalau misalnya data kita ada yang menunjukkan itu ada tiga cluster atau tiga pola, ya nanti itu kita diskusikan gitu bahwa secara umum kemungkinan yang terekam ini adalah ada dua pola atau dua klaster yang mungkin merepresentasikan adanya dua gelombang, tapi ada salah satu proksi misalnya yang ternyata dia memperlihatkan tiga pola. Nah, itu kenapa? Apakah proksi itu dia lebih sensitif misalnya perubahan kondisi hidrodinamika yang sedikit, kemudian itu sudah memperlihatkan pola tersendiri misalnya, tidak berkaitan dengan jumlah gelombangnya. Artinya kalau terlalu sensitif, maka proksi itu juga sebenarnya tidak bisa kita gunakan untuk interpretasi jumlah gelombangnya. Ya mungkin gitu sih secara umum terkait tadi pertanyaan yang di slide terakhir yang juga untuk menyusun rekonstruksinya gitu. Jadi rekonstruksi di sini lebih ke ada berapa jumlah gelombang yang mungkin bisa kita interpretasi dari semua data kita. Hmm, ya, oke. Mungkin gitu dulu, Fadil, sambil jalan. Yang slide terakhir tadi apa aja ya yang pertanyaannya yang tadi saya Oh lupa. iya, eh, habis. Pelan-pelan Pak Sopir. Maaf, maaf. Ini, Pak, fungsi informasi dari kandungan material organik. Kan kalau Kalau untuk yang analisisnya menurut saya sudah cukup cukup detail ya mungkin yang lebih perlu dibahas yaitu tadi eh, karena di sini ada deskripsi maka ya sebisa mungkin semua data dideskripsikan gitu. Jadi tadi misalnya XRF dibuat rata-ratanya, kisaran harganya, dan LOI juga. Kemudian yang nanti sporam juga di endapan tsunami ada eh, berapa spesies misalnya. Kemudian kalau bisa ada informasi yang lebih detail, misalnya ada berapa spesimen, ada berapa spesies, kemudian yang di pra tsunami dan pasca tsunami seperti apa. Jadi kita kita tahu masing-masing karakternya. oh, oke, Kemudian oke. yang kedua yang bivariat, sebenarnya semua data, eh, saya nggak tahu ini maksudnya fungsi bivariat apa ya. Tapi Ini Pak, untuk membuat bivariatnya itu ya bisa dengan semua data gitu ya. Karena kita ingin tahu apakah akan menghasilkan eh, distribusi yang berbeda dari masing-masing lapisan. Jadi bisa aja misalnya dibuat bivariat antara nilai min dengan unsur Ca misalnya, atau nilai min dengan unsur Pp, atau nilai persen lempung dengan Pp misalnya. Karena beberapa unsur kan sangat terkait dengan besar butir gitu ya. Misalnya Pp, Pp itu mungkin akan lebih dominan juga di butiran-butiran yang halus. oh iya, iya. Misalnya unsur Ca dengan persen karbonat
Itu hubungan bivariatnya seperti apa? Apakah kemudian cukup untuk kita gunakan membedakan lapisan pra-tsunami dan lapisan endapan tsunami-nya? Karena bivariat di sini salah satu fungsinya kita ingin membedakan gitu, apakah memang berbeda gitu ya, yang kita indikasikan sebagai endapan tsunami dan yang bukan. Kemudian kandungan MO ya material organik ya sama. Pertama kita gunakan untuk identifikasi mana yang endapan tsunami dan mana yang bukan. Karena secara umum ya kandungan material organik di soil atau di endapan darat harusnya lebih banyak daripada endapan tsunami-nya. Sebenarnya ini Pak, Mungkin itu ya, monggo ya kalau Pak. mau ada yang nambahin dulu. Mungkin ini Pak, untuk yang poin kedua, kenapa saya nanya mengenai ini, karena kemarin tuh waktu saya bimbing sama Rifki satu, itu dia bilang semua semua misalkan semua tabel, semua semua bivariat dan lain-lain itu harus ada. Halo? Halo Pak, halo Pak, ya udah masuk lagi nih. Oh, nggak ada suaranya? Halo, halo Pak. Dan temanku teman sekali. Iya, kedengar kok. 107,5 perak. Halo, halo. Halo, halo, halo Pak. Ya, Pak Purna ini lagi kayaknya. Masalah lagi suaranya. Rambut nenek ini mah. Aslam. 2210. Hmm. Saya nggak dengar ya, mana apakah dengar? Halo, halo. Karena saya masuk gak? Oh, Iya, dengar kok saya. saya. Tapi suaranya Pak Purna masuk juga nggak sih? Tapi dia nggak bisa nerima input suara dari orang lain. Iya, jadi kasarnya apa sih, earphone atau headset dia ada kendala mungkin. Hardware, Tapi kalau hardware tapi berarti. kalau iya, tapi kalau mic-nya nggak ada kendala. Nah, Pukul 17:10 waktu Indonesia Barat, cuacanya cerah panas di sampai sore ini agak itu pas malam-malam naik pasir jam 10 ini sangat Oh, ini Mana udah pokoknya. ada. Pak, Oke. halo Pak, masuk. Oke. Dengar nggak suara saya? Iya, baru kedengaran. Maaf. Nah, iya Pak. Lanjutkan. Jadi untuk yang poin 2 itu, kenapa saya nanya? Karena sebelumnya waktu saya bimbingan dengan Dospik satu, jadi Dospik satunya tuh bilang kalau misalnya eh, kayak mulai dari tabel eh, dan lain-lain gitu, itu dia harus bisa ada penjelasan yang lebih lanjutnya gitu loh Pak. Misalkan tadi kan gini, misalnya dan misalkan antara CA dan misalnya gini deh, antara Mean dan Skewness, misalkan dia berhubungan secara berkorelasi secara positif misalkan gitu. Nah, itu harus ada penjelasan lebih lanjutnya lagi Pak. Maksudnya ya kalau dia positif berarti implikasinya apa ke penelitian gitu. Sama juga misal nanti
kalau misalkan saya bikin tabel rata-rata gitu dari pra, pasca dan endapan tsunami-nya, itu nanti berarti harus ada penjelasan lebih lanjutnya juga Pak. Misalkan, oh misalkan ini berbeda gitu. Ya berbeda. Ya terus kalau berbeda kenapa gitu. Mungkin kayak kayak karena gitu sih Pak. Karena Dosping satu saya mintanya begitu. Jadi harus ada penjelasan yang lebih lanjut dan agak panjang gitu. Jadi nggak bisa berhenti di misalkan berhubungan secara positif atau berbeda atau sama atau apa gitu. Jadi harus ada apa penjelasan lebih lanjutnya gitu Pak. Ya, lah, ya iya, gitu harus dijelaskan. Jadi eh, ya semua, apalagi ini kan karakterisasi gitu ya. Hmm. Jadi eh, ya benar, memang harus harus ada penjelasan itu. Gitu. Dan bukan hanya penjelasan di gambar, tapi nanti diskusinya gitu. Jadi Oke, oke. tapi yang pertama misalnya yang bivariat itu yang perlu dijelaskan pertama itu tadi eh, distribusinya gitu ya. Apakah Oh, apakah dari beberapa hubungan bivariat dari proksi satu dengan proksi yang lain kita bisa membedakan mana endapan yang diindikasikan tsunami dan yang bukan gitu. Apakah distribusinya memisah ataukah seperti apa? Itu yang pertama yang harus dijelaskan. Kemudian yang kedua tadi eh, kalau menurut Fadil yang dimaksud hubungannya positif tadi yang gimana ya? oh misalkan Mungkin hubungan bisa ditunjukkan gambarnya. oh iya Pak, bentar Pak. Misalkan kayak gini Pak. Ini sebenarnya mungkin salah di saya ya Pak, karena satu proxy saya bivariate, jadi mungkin penjelasannya nggak dapet gitu kan. Kayak misalkan gini Pak, Ehm, misalnya yang ini, bukan, misalkan kemencengan dan kurtosis gitu, misalnya. Kalau yang ETGL 1 dia negatif, kalau yang ETGL 3 dia positif gitu. Nah, kalau misalkan saya kan mungkin stop di situ gitu penjelasannya, karena saya nggak tahu lagi emang kalau dia positif kenapa, kalau negatif kenapa, karena dari literatur lain juga jarang ya yang pakai kemencengan dan kurtosis. Nah, itu yang gak dibolehin sama Rusdi satu. Jadi mungkin yang di bivariate itu yang antar proxy aja kali ya Pak. Kayak misalkan uh, mean grain size dengan apa TB misalkan itu dengan CR gitu. Jadi biar tahu dia tuh lebih prefer di yang pasirnya banyak atau yang pasir sedikit gitu. Oh, benar ya. Ini maksudnya membandingkan itu ya antar endapan yang berbeda ya, endapan tsunami yang berbeda. Ya, Gimana Pak? iya maksudnya positif dan negatif itu dua endapan tsunami yang berbeda gitu. Iya. Nah, jadi Eh, eh, maksudnya positif itu yang ke atas gitu. ya yang positif dia misalkan ke, ya, ke arah atas, kalau yang negatif dia hubungannya miring ke bawah. Hmm. Mungkin yang pertama ini dibedakan dulu ya GL1 dan GL3 itu nggak jelas bedanya Oh, simbolnya warnanya. warnanya mirip. Ya karena itu biru sama hitam tapi kalau di tampilan nggak begitu jelas. Ya, Oh, berarti apa enggak harusnya yang non tsunami nggak usah ditampilin kali ya, biar nggak ngeganggu penglihatan. ya enggak harus ditampilkan karena kita ingin membedakan. Oh, Justru ini jangan dicampur gini ya. Kalau mau dicampur
Itu non tsunami-nya itu yang mana? Non tsunami yang GL1 yang mana? Non tsunami yang GL3 yang mana? Oh, wajib Jadi dipisah kayak gitu juga, Pak. iya, karena ya kan ini dua dua lokasi yang berbeda. Bisa jadi karakter karakter endapan prasunaminya juga sudah sangat berbeda dari awalnya, gitu. Karena lingkungannya bisa jadi berbeda. Oke. Jadi eh, endapan soilnya sendiri pun bisa berbeda ya. Soil atau prasunaminya bisa jadi yang di lokasi pertama misalnya lebih halus, lokasi yang kedua lebih kasar, atau lokasi yang pertama lebih dekat pantai, dia lebih banyak pasirnya misalnya. Lokasi yang kedua dia lebih jauh ke arah darat sehingga lebih halus, lebih banyak material organik. Kalau kita lihat di foto kan seperti itu. Hmm. Sehingga sehingga membandingkan itu pun sebenarnya ya sudah cukup berbeda. Kalau kita buat bivariat seperti ini kemudian tidak tidak dipisahkan, ya mungkin akan akan menghilangkan perbedaan itu gitu. Hal yang sama dengan endapan tsunami. Coba Anda baca, eh, saya kemarin sampaikan ke Ginta juga. Coba dicari beberapa paper endapan tsunami modern. Itu di banyak studi karakter sedimentologinya itu di sepanjang transek sangat fluktuatif. Jadi di titik satu dengan titik kedua yang jaraknya misalnya hanya 10 meter atau 15 meter, bisa jadi karakter min grain size-nya, karakter sortasinya, kurtosisnya, dan lain sebagainya, itu sudah sangat berbeda. Karena pengendapan tsunami itu ya sangat kompleks. Kita eh, endapan tsunami kan tidak tidak hanya atau gelombang tsunami kan tidak hanya kemudian mengendapkan secara cepat sedimennya yang sudah terbawa dari laut, tetapi ketika dia berjalan atau mengenangi daratan, dia juga sambil mengerosi daratan itu juga. Dia membawa apapun yang dia temuin yang bisa diangkut gitu. Sehingga semakin apa secara normal gitu atau secara mudahnya semakin ke arah darat itu sebenarnya akan terus berbeda gitu ya. Yang dibawa karena sudah ada yang diendapkan secara cepat ya. Kemudian dia juga mengerosi gitu di situ. Itu terus sampai meskipun masih ada material-material dari laut dan dari area yang sudah dilewati kemudian terbawa semakin ke darat, tetapi juga sebagian sudah diendapkan, tapi terus kemudian dia juga mengerosi terus gitu ya semakin ke arah darat, sehingga yang dibawa pun ketika itu bergerak semakin ke arah darat itu sudah berbeda, tidak tidak monoton yang ada di dalam endapan di dalam gelombang tsunami itu. Sehingga dari situ pun kita bisa berhipotesis bahwa dia akan menghasilkan endapan yang berbeda sebenarnya sepanjang transek. Belum lagi nanti misalnya ketika kita kaitkan dengan faktor mikrotopografi dan lain sebagainya, itu akan bisa menghasilkan karakter endapan tsunami yang berbeda-beda di antara satu titik dengan titik yang lain. Nah, ketika ini membandingkan yang sama-sama kita anggap sebagai 1950 anggapannya, tapi di titik lain, ya menurut saya wajar saja misalnya yang satu tadi Pak disebut eh, apa berkorelasi positif karena nilainya semakin naik dan berkorelasi negatif karena semakin turun. Meskipun saya sebenarnya nggak begitu setuju ya dengan negatif positif itu dihubungkan dengan apa positif negatifnya gitu. Tapi
terlepas dari itu, ya menurut saya wajar gitu ya, itu eh, karakternya akan berbeda karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa yang dibawa oleh gelombang tsunami itu sendiri di sepanjang jalan ketika dia mengenangi daratan itu bisa jadi cukup berbeda karena dia selain sudah membawa material tapi dia juga akan terus sambil mengendapkan dan sambil mengerosi gitu sehingga bisa jadi ada beberapa proporsi material yang ada di dalam gelombang itu eh, berbeda di masing-masing titik di sepanjang jalan tsunami itu mengenangi. Oke. Kalau ini yang maksudnya positif negatif itu terhadap apa ya? Ini Pak, jadi nilai uh, nilai min sama rotasi Hmm, itu diplot ke dalam satu kayak kayak gini ini kan yang bawah ini kan nilai min, yang satu sini itu nilai standar deviasi yang buat rotasi. ya, Jadi untuk nilai min yang berapa, dia nilai sortasinya berapa gitu. Misalkan ini nih min-nya 900 sekian, sortasinya 7, berarti kan dia di sini ya. ya, Nah itu diplot, eh, nah itu semua endapan tsunami itu diplot ke situ. Dia kan kebentuk tuh polanya kayak gini, dia polanya menurun gitu. Jadilah polanya dia negatif atau berbanding terbalik gitu. Jadi semakin besar dia apa namanya, semakin besar butirnya dia, maka semakin kecil nilai sortasinya. Yang mana itu semakin well sorted seperti itu. Karena jadi ukuran dia berbanding terbalik karena dia itu berkorelasi secara negatif. Kalau misalkan yang positif nih kayak min dari kurtosis, itu dia semakin tinggi nilai min-nya, ya maka nilai kurtosisnya itu semakin tinggi juga dalam artian dia semakin besar ukuran butirnya, semakin menuju ke leptokurtik, jadi semakin meruncing gitu kurvanya. Tapi kayaknya bener juga sih, kayaknya kalau di satu proxy yang sama kayaknya apa nggak nggak bisa dijelaskan lebih lanjut gitu karena kan kayak datanya sama gitu. Jadi kita nggak bisa uji hubungannya kan kalau misalkan grand size tadi itu sama ZR misalkan. Nah itu kan dia bisa ke oh misalkan maaf bukan ukuran butir misalkan kandungan matnya gitu sama kandungan mat kandungan pasir disilangkan dengan kandungan ZR misalkan. Nah berarti kan kita bisa tahu tuh jika kandungan matnya itu menurun apakah dia ZR-nya juga menurun. Nah berarti kan kalau misalkan sama-sama menurun berarti bisa kita ambil sebuah pengertian bahwa ZR ini dalam endapan tsunami ETGL 1 misalkan lebih prefer di lapisan yang matnya lebih banyak gitu. Paling gitu sih Pak. iya, ya, ya, ya itu artinya berkorelasi positif gitu ya, semakin wattnya Hmm. tinggi, ZR-nya tinggi gitu kan. Misalnya, ya kembali ke yang tadi aja nih nanti dipisahkan dulu aja yang DL1 warnanya seperti apa. Kemudian yang non tsunami yang DL1 itu yang mana, yang DL3 yang mana itu. Oke, ya Oke, Pak. jangan dicampur kalau kalau seperti ini kan. Ya kita tidak tahu kok positif negatifnya secara umum ya karena ini dicampur dua lokasi yang berbeda gitu. Nah, membahasnya nanti masing-masing. Kalau perlu dibuat terpisah aja gambarnya, jangan jadi satu. Jadi yang GL1 ini gambarnya, yang GL3 nanti gambar yang lain. Jadi korelasi positif negatifnya nanti akan lebih jelas karena dibandingkan di masing-masing lokasi.
Oke deh. Jadi eh, kita membandingkannya memang hubungan antara dua proxy itu. Oke. Oke. Baik. Oh ini baru satu belum selesai udah mau maghrib. Ya makanya ini karena udah mepet juga mungkin saya ke sini aja kali ya Pak. Mungkin saya berikutnya lewat kalau nanya-nanya mikro-mikro yang kecil-kecil gitu lewat chat aja gimana Pak? Iya nggak apa-apa. Oke deh. Baik, sekian saya akhiri. Terima kasih banyak Pak Purna dan Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gibran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tenang, tenang. Ini kalau apa dari aku pribadi itu, insya Allah nggak banyak juga seharusnya. Soalnya kalau beda dengan Padil, kan kalau Padil dia tuh kasarnya mau ngejabarin hasil dari pembahasan. Mungkin kalau aku tuh mau ngejabarin khususnya di hasilnya aja. Jadi insya Allah nggak banyak juga. Maksudnya aku juga belum nyampe di bagian pembahasan. Jadi insya Allah cepat selesai. Oke, ini sebelumnya udah masuk ya saya screen-nya. Udah, Bran. Nah, oke, ini kita gaspol saja. Berarti kalau untuk mau di recap dulu, sebelumnya kan kalau Fadil itu kan dia pertama kurang lebih tujuannya itu, rumusan halnya kurang lebih sama. Yang itu ada karakterisasi sama eh, dekonstruksi. Tapi kalau untuk yang identifikasi itu enggak, karena kalau dari diskusi yang sebelumnya itu, seenggaknya lapisan paling atas dan paling bawahnya itu merupakan soil, tapi nanti kita lihat lebih dahulu. Oke, sebelumnya ini aku udah ngebagi dulu kurang lebih dia per apa sih per stratigrafinya dari masing-masing stasiun. Kalau dari yang aku generalisir dari semuanya ini kan ini ada Limus 1, ada Limus 2 dan seterusnya. Nah, ini mungkin kalau bisa aku generalisir, endapan tsunami yang ada di penelitian kali ini itu kurang lebih tersusun atas mayoritas sih ash kurang lebih ya. Paling yang beda-beda dikit ada di Tampang Tua 11 dan ada di dan Limus 12. Itu dia mungkin di bagian atas sama bagian bawahnya dia terdapat kumis, tapi lebih dari itu selebihnya itu merupakan volcanic ash. Mungkin yang ngebedain antara masing-masing volcanic itu yang mungkin warnanya. Yang satu ada yang berwarna coklat, yang satu ada yang berwarna abu. Mungkin ini bisa dilihat dari masing-masing deskripsinya. Itu dari stratigrafi, lalu aku masuk ke bagian ukuran butir. Ini kurang lebih persebarannya. Kalau bisa dilihat itu dari masing-masing stasiun ada pembatasnya yang ada agak warna pink di belakangnya itu merupakan indikasi si endapan tsunami, sementara kalau yang putih itu lebih ke soilnya. Jadi kalau bisa dilihat ini kurang lebih karakterisasi dari ukuran butir masing-masing stasiun khususnya endapan tsunami ini dia eh, beberapa mungkin lebih lebih lihat itu kalau di Limus 12 dan selebihnya itu bisa terhitung bimodal atau dia itu ukuran butir itu lebih ke mengarah ke es, maksudnya lebih halus kurang lebih. Nah, itu bisa dilihat contohnya ada di kayak di Tampang Tua 11 itu kan dia coba sini aku annotate kan di sini em, nah puncaknya itu ada di tengah-tengah. Ini sebelumnya mungkin aku belum ngasih cara bacanya. Coba sebentar. Biar normal. Nah, oke. Kurang lebih itu jadi maksudnya kalau buat ukuran butir itu beberapa ada yang lebih mudah dan kalau yang tidak lebih mudah itu kurang lebih si ukuran butirnya itu masuk ke es. Nah, kalau untuk berikutnya ini aku bikin bivariat antara sorting dan main grain size dari masing-masing stasiun. Mungkin kalau nah aku kan juga selagi Fadil presentasi aku juga nyatet beberapa notes. Mungkin kalau ini kasarnya kan masih per stasiun. Nanti akan aku bagi lagi berdasarkan per endapan tsunami. Jadi ini kan dari sini aja kita belum ketahuan siapa yang dapat tsunami, siapa yang bukan. Tapi nanti kalau sudah, nanti insya Allah warnanya berbeda lagi. Tapi kalau dilihat dari khusus untuk sorting dan menggeser saja, itu bisa terlihat
bahwa mayoritas si data-data ini itu tercluster di bagian very function dan very core shell gitu. Dengan main gasnya cuma agak kecil gitu. Nah, ini masuk ke hasil analisa XRF. Nah, ini mungkin kalau misalnya ini konsepnya sama kayak yang ada di slide sebelumnya yang ini, di mana warna pink itu merupakan indikasi si endapan tsunami-nya. Nah, itu bisa kalian yang warna pink itu merupakan si indikasi endapan tsunami-nya, sementara yang tidak di warna pink itu merupakan soil-nya. Nah, ini mungkin bisa berbeda-beda tiap unsur. Ini ada CA, ada FE, dan lainnya. Nah, ini mungkin emang aku belum buat pembahasannya, tapi kurang lebih ada beberapa yang mengalami penurunan seperti Tapang Tua 11 atau ada lagi yang mengalami penaikan seperti CL12 gitu. Kurang lebih hasil pembahasan dari penjabaran hasil dari si XRF. Mungkin nah ini kenapa dibuat satu log yang isinya penggabungan semua itu kalau berdasarkan hasil diskusi dengan pembimbing di UI itu untuk untuk memperjelas kalau ini tuh dia ternyata benar ada perbedaan unsurnya dari masing-masing stasiun. Misalnya kayak di Limus 1 itu bisa dilihat ini ada TI, ada CR, maksudnya mereka melambangkan warna masing-masing dan bisa dilihat kalau di situ terdapat perbedaan. Seperti itu. Untuk maksudnya dibuat grafik ini kayak kan kalau misalnya contoh kalau dari ZR saja itu kan kita iya nih maksudnya contoh yang TM2 ini kan nggak kelihatan secara signifikan ya perubahannya. Nah maksudnya ini beneran berubah atau enggak, makanya bisa dilihat di sini contohnya seperti itu. Apakah di situ beneran ada perubahan beneran ada perubahan atau tidak. Terus kalau untuk dari log ini sendiri itu dibuat kotak merah sebagai indikasi si tsunami-nya. Indikasi lapisan tsunami. Nah, masuk ke mikrofauna. Sebenarnya kalau dari semua stasiun nggak ditemukan adanya bentuk mikrofauna yang masih utuh. Tapi yang dapat ditemukan itu kurang lebih merupakan fragmen-fragmennya yang sudah dilingkar merah. Ini juga hanya terdapat di bagian kalau nggak salah di Limus 13 yang lapisan kedua kalau nggak salah. Jadi mayoritas dari semua endapan sini tuh kurang lebih nggak kelihatan. Ini mungkin bentuk yang paling jelasnya. Nah, kalau mau lihat untuk bentuk yang lain mungkin kurang lebih seperti ini. Ini dari si mikrofaunanya. Nah, karena ini mikrofaunanya tidak terlihat jelas, maksudnya emang banyak yang udah kasarnya rusak. Jadi paling itu nanti bakal dikorelasiin dengan LOI. Ini mana dapat ditampilkan sebagai berikut. Nah, itu mungkin kalau dilihat dari sini kayak beberapa memang ada yang menurun atau bahkan dia ada yang kurang lebih sama bentuknya dengan kayak contohnya si Tampang Tua 11. Nah, ini mungkin aku ingin pertegas lagi, ini aku belum nyampe pembahasan, ini kurang lebih masih penjabaran hasil saja seperti itu. Mungkin kalau dari aku sih itu terlebih dahulu ya. Nah, emang maksudnya kalau dari aku mungkin kalau apabila ada pertanyaan juga sebenarnya sudah terjawab di diskusi dengan Fadil tadi. Jadi mungkin kalau untuk saat ini aku belum ada pertanyaan, tapi mungkin pertanyaan yang belum terjawab di pertanyaannya Fadil tadi itu kalau salah pertanyaan terakhir yang di mana dalam menjawab rumusan permasalahan yang terakhir yaitu rekonstruksi itu mulai dari mana ya Dile? Iya benar Gibran. Ya, itu paling mungkin kalau di luar dari itu insya Allah udah terjawab di diskusi dengan Fadil, mungkin dari itu saja mungkin Mas untuk pertanyaan aku. Ada sih kalau dari aku kan emang
mau ngejabarin hasil aja, belum nyampe pembahasan gitu. Iya. Oke, Ah, oke, makasih. Eh oke. ya, ya mungkin sama ya komennya nanti di di pembahas di diskusi atau di deskripsi datanya perlu dideskripsikan yang ini ya, Iya, karakternya masing-masing yang lebih detail sama seperti Fadil tadi. iya. Kalau kalau yang lain sih menurut saya udah lumayan bagus juga ya. Tinggal Ah, nanti alhamdulillah. tinggal nanti diskusinya aja bagaimana gitu. Heeh. Nah, mungkin kalau ingin menyambung dari pertanyaan Fadil, kalau boleh diperjelas, Dil, nanya, maksudnya pertanyaan rekonstruksi mulai dari mana tuh kayak gimana, Dil? Nah, jadi kenapa nanya kan karena yang pertama rekonstruksi itu kan cakupannya luas ya, mulai dari gimana kronologi kemungkinan, terus juga eh, apa namanya, tipe sedimentasi gimana, apa kronologi pengendapannya gimana, atau mungkin karakteristik dari tsunami itu sendiri. Nah, makanya tadi tuh kenapa nanya mau minta ini aja sih, input berdasarkan data yang udah ada nih, kira-kira rekonstruksi seperti apa sih yang bisa dilakuin gitu. Karena kan kalau rekonstruksi doang kan luas ya. Tuh kan. Iya, mungkin mungkin di awal perlu dibatasi ya, karena jadi yang cukup dibahas di sini biar nggak terlalu berat, itu cukup tadi aja rekonstruksi hubungannya dengan jumlah gelombangnya. Kalau mau rekonstruksi pengendapannya bagaimana, sistem arusnya dan lain sebagainya, banyak sekali nanti yang harus didiskusikan. Ya kalau kalau bisa sampai ke arah sana ya sangat bagus gitu ya. Tapi menurut saya nggak usah terlalu jauh ke sana, tapi rekonstruksi yang kita maksud di sini adalah eh, ada berapa, khususnya untuk Fadil ya, cukup ada berapa jumlah gelombang gitu. Ya, Nah, kebetulan di sini ada tinta. Nah, karena tinta itu untuk tesis gitu ya, S2. Nah, rekonstruksi yang lebih jauh tadi yang mudah-mudahan bisa bisa didiskusikan sama Kinta. Jadi eh, bukan hanya ada berapa jumlah gelombangnya, tapi bagaimana dari masing-masing bagian endapan tsunami secara vertikal itu proses pengendapannya seperti apa. Kalau kasusnya Gibran berbeda lagi rekonstruksinya karena ini endapan apa tsunami-nya adalah tsunami eh, akibat letusan gunung api gitu. Jadi harapannya itu seperti yang di awal kita diskusikan, Gibran perlu membaca Yang modern ya? referensi-referen referensi-referensi peristiwa letusan dan tsunami di tanggal 26-27 Agustus 1883. Jadi Hmm, menurut catatan sejarah bisa banyak paper-papernya ya. iya, Kalau belum ada nanti saya kirim juga bisa. boleh ya. Misalnya di tanggal 26 Agustus sore itu sudah mulai terjadi tsunami. Kemudian sepanjang malam di situ ada hujan abu, hujan pamis dan lain sebagainya. Hmm, Ada tsunami lagi. Baru kemudian di pagi hari itu yang paling besar tsunami-nya. Kemudian setelah itu disusul ada matren, hujan lumpur gitu misalnya. Nah, hmm. apakah urutan itu eh, terlihat di stratigrafinya Gibran misalnya? Ataukah tidak? Ataukah Gibran mengidentifikasi semuanya sebagai endapan tsunami
atau bukan, atau ada lapisan yang misalnya primary misalnya. Hmm. Jadi eh, makanya dulu kan sempat sempat kita diskusikan, sebenarnya saya ingin Gibran juga melakukan apa, analisis, apa sih namanya, lupa, nggak perlu SEM sih, tapi memperlihatkan foto-foto butiran pamisnya yang ada di situ, apakah cenderung angular ataukah subrounded, rounded, dan lain sebagainya. Dari masing-masing lapisan itu akan sangat baik kalau kita bisa memperlihatkan masing-masing karakter umum butiran pamisnya itu, karena itu nanti akan sangat penting untuk mengidentifikasi, oh ini kemungkinan besar adalah sudah transported oleh tsunami. Jadi karena di sepanjang malam tanggal 27 atau tanggal 26 malam itu letusannya semakin apa, semakin aktif gitu ya, semakin besar. Di situ ada hujan abu terus, hujan pamit. Nah, apakah pamis-pamis yang misalnya yang kita ekspektasikan itu berasal dari sekitar anak Krakatau kemudian terbawa ke Selat Semangko sana, ataukah itu endapan pamis yang kemudian yang terbentuk ketika letusan terbesar di pagi harinya, yang kemudian pamisnya misalnya langsung mencapai di Teluk Semangko sana terlemparnya, sehingga meskipun tertransport oleh tsunami tapi bentuknya nggak rounded-rounded amat, beda yang sudah tertransport agak jauh dari dekat anak dekat Gunung Krakataunya misalnya. Hmm. Jadi harapannya kalau kasusnya Gibran, rekonstruksinya itu ya bisa mengarah ke sana, meskipun eh, ya nggak perlu benar-benar detail karena ini untuk tugas akhir gitu ya. Iya. Tapi arahnya ke sana gitu, dari karakter banyak sekali stratigrafi yang ada itu, apakah semua di situ diinterpretasikan sebagai endapan tsunami? Kalau iya, itu kira-kira tsunami yang mana berdasarkan catatan sejarah tadi? Oh Oh ternyata ya. endapan oh ternyata endapan tsunaminya di situ didominasi oleh atau mengandung banyak as misalnya ya. Nah, Hmm. asnya itu kemungkinan dari mana? Apakah eh, ini semua misalnya berasal dari letusan yang paling besar di pagi hari tanggal 27 Agustus itu, ataukah ini ada bukti letusan atau rekaman letusan yang hari sebelumnya misalnya. Jadi kalau Hmm. kalau misalnya itu masing-masing atau secara stratigrafi ada banyak lapisan as, tapi apakah bisa dibedakan itu maksud saya, masing-masing dari Asnya itu. karakternya, ya Oh. asnya, dan juga mungkin tadi kalau yang as di bagian bawah misalnya banyak juga ditemukan fragmen-fragmen pamis yang lebih grounded, apakah itu dari tsunami yang berbeda misalnya dengan yang di bagian atas, karena tsunami-nya kan berkali-kali yang tahun Ya. 1883 itu, bahkan di hari yang berbeda juga ada tsunami. Banyak. Nah, apakah sampai di situ gitu ya, dari karakter Hmm. lapangan yang ditemukan, Hmm. ataukah bisa jadi opsinya karena menurut catatan sejarah juga eh, sebelum letusan yang terbesar itu kapal nggak bisa lewat di ujung Selat Semangko yang di sebelah selatan ya, atau di mulutnya Selat Semangko. Kalau selat ini Teluk Semangko. Hmm. Jadi menurut catatan Simkin dan Fiske itu kapal yang berlayar di Selat Sunda itu tidak bisa masuk ke Teluk Semangko karena di situ sudah dipenuhi pamis, gitu ya. Nah, apakah pamisnya dari situ misalnya kemudian terbawa oleh tsunami yang pagi harinya, ataukah letusan yang besar yang besoknya yang kemudian menghasilkan tsunami setelahnya itu yang menghasilkan endapan tsunami yang di Limus misalnya. Hmm. Nah, nah sebenarnya kuncinya kan ya di pamisnya itu. Jadi kalau Gibran bisa memperlihatkan beberapa butir pamis di foto sederhana saja, oh ini lebih rounded, oh ini
oh ini karakternya sama. Kalau karakternya sama semua, apakah semua yang ditemukan di situ misalnya dari satu event tsunami yang paling besar yang di pagi harinya misal. Hmm. Jadi itu yang ingin kita ceritakan dari rekonstruksinya kalau Gibran gitu ya. Yap. Gitu. Mungkin kalau aku izin bertanya lagi, Hmm. ini kan kasarnya aku nggak cuman satu stasiun. Maksudnya kan kalau Fadil contohnya dia adanya GL1 dan GL3. Kasar Hmm. dia itu kan ada 2 lokasi saja kasarnya ya. Nah, ini sementara kalau yang aku pegang itu totalnya ada 8 lokasi. Itu Ya, kira-kira perlu bikin penampung nggak, Mas? kan udah pernah dibikin yang dibikin ke saya ya. Kalau itu kan masih bergantung kedalaman. Maksudnya, bentar ya. Karena kan data elevasinya yang benar kan kita juga nggak punya kan kalau mau dibuat maksudnya. Maksudnya ini kan yang masih kasarnya kurang lebih gini. Hmm. Nah, ini sebenarnya data kalau dari data elevasinya itu oh nggak diketahui ya, Mas. Nggak tahu, kita nggak ngukur elevasinya. Oh, itu tapi oh, iya. Berarti tapi kalau penambang kayak gini apakah tidak apa-apa Iya bentuknya nggak kayak gini? apa-apa. Nggak apa. Soalnya kemarin apa sih sempat direkomendasiin sama pembimbing satu kalau oh iya. Nah, itu yang tadi sempat mau diindil kalau di contoh di Global Mapper itu paling stasiun lu yang bener stasiun lu yang paling dalam itu berapa cm? 60, 58, 58. Pas dicek di Global Mapper itu antara GL1 sama GL3 bedanya berapa meter? Kedalaman atau elevasi? Elevasi jauh. Eh, GL1 tuh kalau nggak salah sekitar 3 meter. Kalau GL3 itu sekitar 8. Oh, Nah, itu beda nih. terlalu tinggi itu ya. Di sana itu sangat flat. Ah, ya itu Pak. Kalau di Ya, ya kita ya secara umum kalau kita nggak bisa pakai data itu ya untuk nanti. kalau di Google Earth itu sama-sama 3 meter. 3 itu 4 meter. Kalau di entah mengapa kalau di Global Mapper dari 3, yang satu lagi 8. Itu terlalu tinggi itu karena mungkin ada ketinggian kanopi gitu ya kan masuk di situ, saya nggak tahu datanya. Iya, sebenarnya yang tadi aku khawatirin itu sih maksudnya kalau bikin penampang sesuai dengan elevasi yang ada nanti ini kan pertama dari dari lokasi masing-masing stasiun kan maksimal aja misalnya nggak nyampe 1 meter. Nah sementara tuh nah kalau dari si global contohnya kalau dari Padang itu kan dia bisa nyampe ada gap 5 meter. Nah ini bisa jadi bakal kecil sekali skalanya kasar gitu yang aku tadi khawatirin gitu kurang lebih. Kita, ya itu sebenarnya pentingnya data elevasi tapi kita nggak usah masuk ke sana gitu ya. Karena nanti justru akan menyusahkan kita karena kita nggak punya data detailnya. Hmm. Jadi yang kita amati ya data stratigrafi kita aja, dari situ apa yang bisa kita ceritakan. Sudah baca papernya itu sih Pak. Belum seperti waktu itu. Oh iya, itu pas di diskusi kemarin itu mau mini paper. Mungkin ini kali apa sekalian nanti aku ngirim draft yang sementara. Nanti aku sekalian sekalian ngingetin kembali untuk minta paper kali nggak apa-apa Mas. Iya.
Oke, baik. Itu mungkin oke. Mungkin kalau dari aku insya Allah udah cukup jelas sih. Dari Fadil ada yang apa tambahan nih? Alhamdulillah cukup. Oke. Mungkin Mas Hari ingin menambahkan? Ya. Ya, pokoknya kalau di sana udah mulai soalnya sekarang udah mulai bagus juga takut mengganggu waktunya juga. Ya, coba eh, Nanti insya tak Allah kirim deh. iya. Baik, nanti aku juga apa pas nanti kita ngirim draft sementara ke Mas Purna, insya Allah nanti juga diingatin kembali kalau misal belum. Oke, mungkin ya aku end recording dulu.